أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah subuh yang dimuliakan Allah, puji beserta syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Hingga sampai saat ini kita masih tetap berada dalam keadaan sehat walafiat. Masih bisa menyisihkan sebagian waktu untuk hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka beribadah dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua amal ibadah yang kita laksanakan akan mendapatkan imbalan pahala yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak henti-hentinya kita mohonkan pada Allah Subhanahu wa taala, kiranya disampaikan pada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Semua kita ini melaksanakan ibadah dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan dunia dan akhirat, dengan tujuan menggapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Karena orang yang beribadah, mengabdi dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk hari akhir, tapi kadang itu sudah dirasakan semasa ia hidup di dunia ini. Seperti ketenangan jiwa, ketentraman batin akan dia rasakan apabila dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui jalur ibadah. Masih segar dalam ingatan kita, belum sampai 1 bulan kita sudah berpisah dengan bulan suci Ramadan. Belum sampai 1 bulan. Namun sekarang timbul pertanyaan. Setelah berakhirnya Ramadan, hampir 1 bulan yang lalu, kira-kira apa yang tersisa dalam diri kita? Apa yang masih tinggal dalam diri kita setelah puasa itu berlalu? Apakah puasa itu berakhir? Kita juga berakhir berkaitan dengan ibadah dan pengabdian dan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagai orang yang dilatih selama 1 bulan di bulan suci Ramadan, itu akan kelihatan hasilnya setelah Ramadan. Tapi kalau Ramadan usai, berakhir, hasilnya tidak kelihatan apa-apa, maka gagallah puasa Ramadan itu. 1 bulan berlalu, kira-kira 10 bulan mendatang, kita akan ketemu lagi dengan bulan suci Ramadan itu. Kalau Allah berikan umur yang panjang untuk kita. Banyak yang berdoa itu 2 bulan sebelum bulan suci Ramadan supaya dipertemukan dengan bulan suci Ramadan itu. Berdoa agar dirahmati di bulan Rajab, di bulan Sa'ban,
dan dipertemukan di bulan Ramadan. Tapi kita seharusnya kalau mau lebih mantap lagi, berdoa itu mulai dari sekarang. Setelah Ramadan itu usai, kita mulai berdoa supaya ketemu dengan Ramadan tahun depan. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah. Kalau kita orang yang berhasil melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan itu, setidak-tidaknya ada dalam diri kita jiwa takwa. Karena takwa itu tujuan akhirnya. Kalau jiwa takwa itu tidak ada, berarti gagal juga. Dan orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman. Karena yang diseru oleh Allah itu adalah orang yang beriman agar menjadi orang yang bertakwa. Laksanakan semua yang diperintahkan Allah, menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan dibalik. Melaksanakan yang dilarang oleh Allah dan meninggalkan seluruh yang diperintahkan oleh Allah. Itu namanya terbalik. Tapi kalau orang yang bertakwa, semua perintah Allah dilaksanakan, semua larangan Allah ditinggalkan. Dan tidak mungkin mencapai derajat takwa itu apabila masih melaksanakan larangan Allah. Allah melarang su'uzon, masih su'uzon. Mana mungkin orang su'uzon bisa bertakwa? Allah melarang kita menipu, masih nipu. Allah melarang kita jangan mengurangi timbangan, masih dikurangi. Mana mungkin orang yang sering menipu, sering mengurangi timbangan jadi orang yang bertakwa? Makanya untuk mencapai takwa itu melaksanakan semua perintah Allah. Semua perintah Allah kita laksanakan. Karena apabila diperintahkan Allah berarti wajib. Kita tinggalkan berdosa. Semua larangan Allah kita tinggalkan. Berarti apabila Allah melarang haram. Apabila yang haram kita laksanakan berdosa. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Siapa orang yang bertakwa itu? Sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah mulai dari ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa itu orang yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu yang tidak nyata, yang belum bisa kita saksikan, yang tidak bisa kita lihat tapi kita yakini. Apa itu yang harus kita yakini? Yang pertama, kita tidak melihatnya, kita tidak menyaksikannya, kita tidak bertemu, tapi kita yakin dan percaya. Yang pertama adalah Allah. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin adanya Allah yang Maha Kuasa, Maha Melihat, Maha Mendengar, dan Maha segala-galanya. Sehingga dengan meyakini itu timbul iman dalam diri kita. Beriman kepada yang gaib. Malaikat juga gaib. Akhirat juga gaib. Kita tidak bisa melihat bagaimana keadaan akhirat. Tapi kita yakin akhirat itu ada. Itulah orang yang beriman. Orang yang beriman tidak bisa ketemu Allah, yakin Allah ada. Karena dia yakin Allah ada, Maha Melihat, dia tidak mau melakukan sesuatu yang buruk. Karena Allah akan melihatnya. Dia tidak mau membicarakan yang jelek karena Allah mendengarkannya. Itulah orang yang beriman pada yang gaib. Allah tidak bisa dilihat. Alam akhirat tidak bisa dilihat. Surga tidak bisa dilihat. Neraka tidak bisa dilihat. Tapi kita beriman kepada hari akhir yang ada surga dan neraka. Kalaulah iman itu tidak ada, kita tidak mau beribadah. Untuk apa mengabdi? Untuk apa sholat? Untuk apa puasa? Untuk apa bayar zakat? Kalau iman itu tidak ada, kalau kita tidak yakin adanya surga, untuk apa? Karena dasar imanlah
kita akan beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dasar imanlah kita mau sholat. Karena dasar imanlah kita mau puasa, mau bayar zakat, mau naik haji. Atas dasar iman. Dan atas dasar iman itu kita beribadah dan mengabdi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu percaya kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Kalau mau menjadi orang yang bertakwa, jangan pernah sekalipun meninggalkan salat. Mana ada orang yang bakal menjadi orang bertakwa tapi salatnya galak tinggal. Orang yang bertakwa itu wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Sholatnya tidak pernah tinggal. Tidak mungkin kalau sholatnya dengan sengaja ada yang tinggal. Tidak mungkin menjadi orang yang bertakwa. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa-apa yang telah direzekikan kepada mereka, mereka nafkahkan sebagiannya. Mereka berinfak, mereka bersedekah. Makanya kalau Ramadan usai, tujuan akhirnya takwa, lalu kita tanya pada diri kita, sudahkah takwa itu ada dalam diri kita? Dan orang yang bertakwa itu dasarnya iman. Sudahkah kita menjadi orang yang beriman dan menggapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Dilanjutkan dalam ayat berikutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang yang bertakwa, yang beriman itu dia beriman dan percaya kepada apa yang diturunkan kepada mereka dan apa-apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelum mereka. Kalau kitab kita percaya dengan yang diturunkan kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW, Al-Quran. Tapi kita yakin juga ada kitab-kitab yang turun dari Allah sebelum Al-Quran. Injil, Taurat, dan Zabur. Walaupun Al-Quran merupakan penyempurna dari semua kitab itu. Makanya kita yakin dan percaya bahwa kitab suci itu ada sebelum Al-Quran, tapi kita mengamalkan ayat suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau masa Nabi Daud, masa Nabi Musa, masa Nabi Isa, mereka mengamalkan isi dari kitab suci yang diturunkan pada masa Nabi yang ada kitab sucinya itu. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Jadi kalau Ramadan sebulan yang lalu hampir kita sudah berpisah, maka setidak-tidaknya dalam diri kita ada jiwa takwa. Ada rasa memiliki takwa itu dalam diri kita. Walaupun tidak setinggi-tingginya, walaupun tidak tingkat yang tinggi, tapi setidak-tidaknya kita bisa menjadi orang yang bertakwa melalui beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya selain dari takwa, kira-kira apa lagi yang tersisa? Yaitu amanah. Kita dilatih amanah, dilatih jujur. Lalu sekarang masih jujur apa tidak? Masih amanah atau tidak? Waktu itu kita jujur bisa, tidak ada orang yang lihat, kita tidak mau ngambil. Tapi sekarang kalau itu masih ada, berhasil. Kita melatih diri kita jujur, melatih diri kita amanah. Karena orang yang berhasil itu setidak-tidaknya dalam dirinya ada sifat takwa, ada sifat amanah, ada sifat jujur. Kalau kita sudah bisa jujur pada saat bulan suci Ramadan, sekarang tidak jujur lagi, gagal Ramadannya. Pada saat Ramadan tidak galak nipu. Sudah Ramadan mulai lagi nipu. Berarti tidak amanah, tidak konsisten. Pada saat bulan suci Ramadan
Tidak galak naikin kwitansi yang abal-abal. Tapi Ramadan berakhir, atikinlah. Pasolah selesai. Itu namanya tidak amanah, tidak jujur. Padahal kita sudah dilatih. Tidak ada orang yang lihat, buktinya bulan suci Ramadan kita udah galak ngambil hak uang. Kita tidak mau makan walaupun ada di hadapan kita, dan itu bahkan punya kita. Tidak mau kita makannya di bulan suci Ramadan. Artinya apa? Kita amanah, jujur. Tidak ada yang mengawasi manusia di sekitar kita. Tapi sifat amanah itu timbul karena kita yakin bahwa ada Allah yang mengawasi kita. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Lanjut, kalau kita puasa Ramadannya berhasil, ada sifat sabar dalam diri kita. Banyak orang yang sabar di bulan suci Ramadan. Kira-kira nak marah, marahnya ditahan, tahan, lagi puasa. Tunggu lagi kalau aku selesai puasa. Berarti sabarnya itu hanya untuk bulan puasa. Puasa selesai, sabarnya selesai. Berarti tidak berhasil. Banyak sekali orang yang di bulan suci Ramadan itu sabar. Dia omongi wong, tidak marah. Tidak mudah marah. Bahkan pemaafnya timbul di bulan suci Ramadan. Tapi selesai itu, kadang-kadang belum sampai sebulan, baru sehari selesai puasa, mulai marah. Maaf tidak lagi. Itulah ciri-ciri puasanya gagal. Jadi berhasil puasa itu jiwa takwa ada, kemudian jujur ada, kemudian sifat sabarnya muncul dalam dirinya. Kapan sabar itu? Ya seterusnya. Bukan sabar hanya di bulan suci Ramadan. Lagi aku bisa sabar lagi kalau ketemu di bulan suci Ramadan tahun depan. Jadi jedah menjelang bulan suci Ramadan datang itu tidak sabar. Udah marah. Kesinggung dikit marah. Enak kalau sekedar marah. Kadang-kadang wong kita ini tersinggung dikit mono. Nuja kadang-kadang. Tersinggung dikit. Kadang-kadang ada juga yang bulan suci Ramadan itu ngomong, "Ai dasarnya aku ini masih puasa, mendak tuh laju kau." Nah, artinya sabar itu tidak ada dalam dirinya. Makanya kalau orang puasa itu berhasil, dia bisa memiliki sifat sabar. Lalu kalau puasanya berhasil, dia memiliki sifat syukur terhadap nikmat. Kenapa kita syukur terhadap nikmat? Karena puasa itu dilatih supaya menjadi orang yang bersyukur. Kita hanya menahan lapar itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Bersyukur kita. Orang-orang miskin itu kadang-kadang 2-3 hari susah makan. Maka itu kita masih bersyukur. Kadang-kadang kita ini dapat gaji, tapi gajinya tidak cukup, lah sudah tidak bersyukur. Tidak pernah cukup gaji ini. Padahal ada uang lain yang susah dapat gajinya. Makanya kita bersyukur kalau masih ada gaji, masih ada penghasilan. Dan orang yang bersyukur itu Allah berjanji menambah nikmatnya. Akan ditambah. Kalau yang ada gaji akan ditambah gajinya, berarti dinaikkan gajinya. Kabarnya presiden baru ini nak naikkan gaji. Tidak tahulah kita. Tapi yang lebih utama sebenarnya dinaikkan yang tidak bergaji itu nak. Yang tidak bergaji itu apa? Ya orang yang serabutan itu tidak bergaji dia. Kadang dapat, kadang tidak. Itu sebenarnya yang harus dinaikkan. Dan kita bersyukur walaupun tidak naik. Tapi berharap juga kalau baca naik. Tidak naik bersyukur masih ada gaji. Kenapa bersyukur? Karena masih banyak uang yang tidak kate gaji. Sehari-harinya nyari, kadang-kadang keluar kate dapat apa-apa. Kita nggak pemulung gitu. Kadang-kadang sehari ada dapat, kadang tidak dapat. Tapi kalau dia bersyukur itu lebih utama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun cepat atau lambat,
Allah akan melimpahkan rahmat-Nya. Makanya di bulan suci Ramadan orang banyak sedekah, rajin sedekah. Ringan nih tangan tuh, kadang-kadang nyengok uang mulung dikit, ay susah nih uang ini, keluar duit dari kantong. Mau minta tolong dikit, ditolong. Masjid minta sedekah, keluar duitnya. Setiap ke masjid bawa duit. Tapi bulan suci Ramadan, tidak Ramadan lagi, tidak lagi. Tidak Ramadan ke masjid tidak bawa duit lagi. Tidak Ramadan ada orang susah, ada orang miskin, ay biarlah. Makanya itu belum berhasil Ramadannya. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Jadi kalau Ramadan itu usai, berakhir, maka ibadah dan pengabdian kita jangan usai. Ibadah dan pengabdian kita jangan berakhir. Di bulan suci Ramadan kita mendidik diri kita menjadi orang yang bertakwa. Untuk apa? Supaya setelah Ramadan itu kita menjadi orang yang bertakwa. Supaya sudah bulan suci Ramadan itu kita menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang amanah, menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang pemaaf, menjadi orang yang bersyukur terhadap nikmat, dan menjadi orang yang mau mengasihi orang yang serba kekurangan. Semoga dengan berakhirnya bulan suci Ramadan itu, amal ibadah yang sering kita lakukan di bulan suci Ramadan tidak berakhir. Banyak orang bulan suci Ramadan rajin baca Quran. Sudah Ramadan, tidak tertengok-tengok lagi Al-Quran itu. Apa itu artinya? Gagal pendidikan di bulan suci Ramadan. Terakhir mari sama-sama kita berdoa memohon kepada Allah, bukan dari bulan Rajab dan bulan Sa'ban, tapi dari sekarang kita memohon kepada Allah supaya ketemu dengan bulan suci Ramadan di tahun depan. Karena dengan melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan itu bisa mendidik diri kita menjadi umat Islam yang beriman dan bertakwa kepada Allah, mendidik diri kita menjadi amanah, mendidik diri kita menjadi orang yang jujur, orang yang sabar, syukur terhadap nikmat, dan menjadi orang yang kasihan terhadap sesama yang membutuhkan. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.